Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bobotoh? Bertemu lagi dengan saya Indra Jaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu kepindahan Bojan Hodak dari Persib. Ini nggak tahu dari mana awalnya ya. Banyak yang berkomentar di kolom IG saya, banyak yang nge-DM malahan, "Coach, gimana ini tentang Bojan Hodak?" Saya tuh pernah balas juga salah satu komentar, "Iya kumaha ramena, jadi kieu rame mimitina kumaha," gitu kan. "Oh jadi rame." Ada yang bilang dari sini ini. Sekarang gini aja Boboto, jangan mudah tergiring opini. Kita bahas secara rinci dan pakai data, fakta, logika ya. Gini, Persib sekarang lagi bagus di bawah asuhan Bojan Hodak. Memang Bojan Hodak pelatih bagus. Sekarang timnas katakanlah setelah era STY gagal untuk melanjutkan di kualifikasi Piala Dunia, tapi apakah semudah itu untuk mendatangkan Bojan Hodak? Dalam artian gini, timnas oke, boleh lebih di atas dari Persib ya, karena itu muara pelatih pemain adanya di timnas, mereka bisa membela timnas, bisa melatih timnas. Tapi dengan posisi sekarang, apakah Persib mau melepas Bojan Hodak? Apalagi bukan cuma Persib, mungkin Liga Indonesia ya, Liga 1, kemudian PSSI dan juga negara kita juga memberikan dukungan untuk Persib agar bisa mendongkrak posisi liga kita di kompetisi Asia. Katanya bukannya penambahan kuota pemain asing itu biar membantu Persib juga untuk bisa bermain di Asia. Walaupun untuk di liga kan jumlah pemain asing yang dipakai sama ya, nggak mempengaruhi sebetulnya. Tapi kalau emang itu dijadikan salah satu alasan dasar untuk mendongkrak kompetisi kita lebih baik di Asia, kenapa pada saat Persib lagi bagus di Asia, pelatihnya harus diambil? Itu kan nggak mungkin. Jadi Bobotoh jangan mudah tergiring opini, kita bermain dengan akal sehat. Kalau seetik, bener tuh, malahan itu bisa mengganggu kondusivitas tim. Ya teman-teman, tongkap bawa lah. Ini santepkeun ya. Manajemen saya rasa punya hak. Tapi coach, bukankah kontrak Bojan itu berakhir Mei dan bulan depan sudah ada Hamin 6 bulan untuk berakhirnya kontrak Bojan. Jadi di situ Bojan bisa melakukan pembicaraan dengan klub atau tim lain. Memang betul di aturan FIFA ataupun liga, pemain atau pelatih maksimal paling sebentar, paling mepet ke musim baru itu 3 bulan mereka harus sudah ada pembicaraan, harus ada keputusan dengan klub yang dia bela, yang dia latih ya. Sekarang 6 bulan udah ada pembicaraan, wajar, siapapun boleh, karena untuk menyelamatkan karir pelatih maupun pemain sudah bisa bernegosiasi, berbicara dengan pihak lain selain klub. Ya, udah dibolehkan, itu memang benar, aturannya seperti itu udah dibolehkan, tapi saya rasa pihak Persib juga nggak akan tinggal diam. Mungkin ada pembicaraan klub lain yang mulai negosiasi kepada agen Bojan Hodak, tapi siapa tahu Bojan Hodak masih tetap memprioritaskan Persib dan Persib juga masih tetap membutuhkan Bojan Hodak. Itu hal-hal yang jarang diekspos di media. Nah, makanya buat teman-teman jangan mudah percaya dengan berita-berita yang sedang ada sekarang. Itu ya, 6 bulan sampai 3 bulan pembicaraan kontrak. Kita bahas juga tentang prosedur kontrak ya sekalian di Liga Indonesia. Jadi yang pertama, kemungkinan Bojan Hodak pindah ke atau melatih timnas ada, tapi menurut saya sangat kecil sekali karena prestasi Persib lagi bagus di tangan Bojan Hodak, bukan hanya di liga tapi juga di kancah internasional yang mewakili negara. Persib bermain bukan cuma untuk Kota Bandung dan Jawa Barat sekarang, tapi untuk mewakili Indonesia agar kompetisi kita bisa lebih bagus, kemudian jatah Indonesia di kompetisi Asia juga bisa lebih banyak. Makanya dek diganggu ku timnas, ku PSSI, ku liga gitu kan. Mal mungkin, apalagi kita Bobotoh harus tahu kemarin ada pergeseran jadwal. Itu untuk apa? Untuk menjaga kondisi fisik Persib tetap bagus, bugar pemain-pemainnya, karena biar tidak mepet jadwal timnas dan jadwal liga. Sok tidinya weh, kita berpikir PSSI liga aja udah mau membantu hal-hal seperti itu, maknya enak Bojan Hodak dibawa. Ya jangan tergiring opini dengan mudah.
buat teman-teman bobotoh ya. Kita berpikir cerdas, bobotoh mah palinter ya. Jangan sumbu pendek lah. Detik di korekan, beledag, kalem ya. Terus kontrak tadi memang udah saya bahas pembicaraan 6 sampai 3 bulan, bahkan sebelum 6 bulan misalnya setahun 8 bulan sebelum kontrak berakhir ya sah-sah aja sebetulnya. Ada pembicaraan. Wajar ya. Kita bahas tentang kontrak sekarang ya. Jadi gini, selain pelatih itu untuk Bujang Hodak ya, menurut saya seperti itu pandangannya. Kesimpulannya kita jangan mudah terpengaruh. Bujang Hodak tetap optimis lah, tetap bisa melatih Persib sampai kompetisi Asia selesai, sampai liga beres, dan target manajemen juga bisa sampai terrealisasi. Nah sekarang kita bahas tentang klausul kontrak di liga kita ya. Memang 3 bulan paling dekat, paling mepet, klub, pemain, pelatih harus sudah menentukan mau memperpanjang pemain, kontrak pelatih, atau pelatih mau tetap bertahan, atau memilih klub baru, pemain maupun pelatih. Ya itu sudah harus ditentukan. Karena apa? Karena pemain itu nantinya diminta offering, ya harus memberikan offering ke PT Liga. Jadi PT Liga tuh semua tahu kontrak pemain Persib, 30 pemain Persib tahu nih kontraknya sampai kapan berakhir, nilai kontraknya berapa, nominalnya berapa, per bulan dapat berapa, setahun semusim dapat berapa miliar. Liga itu tahu bobotoh, teman-teman Sobat Rebel. Jadi draft-draft seperti itu Liga tahu ya buat teman-teman, dan buat teman-teman rekan-rekan yang mungkin lebih tahu, jika ada kesalahan dari saya boleh dikoreksi. Tapi sebelumnya, sebelum saya bikin konten, saya cari info dulu, tanya-tanya dulu ke teman-teman pelatih, pemain yang sekarang sedang membela Liga 1. Jadi saya tanya dulu, korek dulu ya, jadi nggak asal bunyi, mudah-mudahan semuanya benar. Jadi pemain itu harus memberikan offering ke PT Liga, semacam draft kontrak. Pemain A dengan klub A dikontrak sekian bulan dengan nilai kontrak sekian, per bulannya sekian, PT Liga tahu. Jadi ketika ada konflik di pertengahan jalan, kontrak belum berakhir tapi ada konflik, misalnya pemain keluar atau dipecat ataupun ada masalah tentang kontrak, kan di Indonesia banyaknya masalah gaji telat atau ada itunya, hal-hal seperti itu nantinya bisa ada jasa advokasi, ada yang menengahi antara pemain dan klub, antara pelatih dan klub. Di PSSI kan dulu sering kita tahu lah, pengacaranya tuh ada Gusti Randa ya. Dan sekarang pemain juga, agen harus memiliki kuasa hukum. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Kalanya jadi makasih dulu sebelumnya ya. Tertiris di Lembang bobotoh ya barudak, tapi insya Allah kayak bari ngopi saya suka mau tiris-tiris deh, karena rasanya edan lah ya. Recommended banget buat teman-teman yang suka makan makanan manis ya, yang suka bagelen, kemudian brownies, yang pokoknya banyak lah. Bolen kalau mau nyobain oleh-oleh yang enak di Bandung, datang aja ke oleh-oleh saya suka di Bandung, di Jalan Sukamukti Bandung, belakang Hotel Ibis di Pasteur ya. Terima kasih ya buat saya suka selalu mensupport event-event kami, acara-acara kami. Ya lanjut lagi, jadi itu pemain, pelatih, klub harus berkesinambungan. Jadi ada cerita lucu ya. Jadi bukan cerita kasus-kasus seperti ini sering terjadi di Liga Indonesia. Misalnya gini, 3 bulan sebelum kontrak pemain berakhir, pemain yang jarang bermain biasanya suka menanyakan terlebih dahulu ke klub, gimana nih saya dilanjut nggak nih di Persib misalnya, saya lanjut nggak di Persija, karena 3 bulan lagi harus sudah ada keputusan saya bermain di mana, mau lanjut. Kebetulan belum ada yang nawarin misalnya ya buat pemain-pemain yang jarang dimainkan. Atau gini aja, saya tetaplah main di Persib, saya tetap main di Persija, tapi boleh turunin aja gajinya, nggak segini, nggak seperti musim ini. Jadi buat musim depan nominalnya
boleh dikurangi. Nah, itu kadang ada pemain yang seperti itu ya, minta tetap bertahan tapi dengan nominal diturunkan. Tapi kebalikannya juga banyak. Kemarin sempat ramai bahas Ciro, David da Silva, Tyrone, karena mereka tuh habis bawa juara, kemungkinan nilai kontrak mereka juga naik. Nah, itulah tahap negosiasi itu di situ. Misalnya Ciro kemarin juara ya, 3 bulan lagi tuh udah banyak klub atau Ciro lagi bagus-bagusnya di Persikabo dulu ya. 3 bulan sebelum kontrak berakhir atau 6 bulan sebelum kontrak berakhir pasti udah ada pembicaraan. Nih kamu berapa di klub sebelumnya kontrak segini, ya udah musim depan mau nggak ke sini dengan kontrak yang lebih besar karena saya lihat kamu mainnya bagus gini. Nah hal itu juga udah biasa sekarang sebetulnya ya buat Boboto, bukan mau memanas-manasi tapi kita memberikan edukasi. Ini momen yang bagus buat Bojan Hodak karena dia lagi bagus-bagusnya, terus ada iming-iming untuk melatih timnas, dia bisa jual mahal atau menaikkan nominalnya untuk ke timnas sendiri atau nantinya ke Persib untuk diperpanjang sama Persib misalnya. Saya ditawarin timnas segini nih, gimana Persib berani nggak lebih dari timnas nominalnya misalnya seperti itu. Ini cuma contoh ya. Jadi momen-momen seperti ini memang momen-momen bagus buat pemain atau pelatih yang sedang berprestasi. Tapi kebalikannya buat pemain atau pelatih yang lagi kurang kemungkinan dapat klub atau enggak di musim berikutnya, kadang mereka suka menurunkan nilai kontraknya sendiri. Nah itu Bobotoh, sekali lagi kesimpulannya Bojan Hodak lagi bagus, dia akan berhak untuk menerima gaji yang lebih besar dari klub manapun, tapi saya yakin Persib membenghar ayeuna. Persib bisa membayar keinginan Bojan Hodak misalnya untuk klausul kontrak barunya, untuk perpanjang untuk musim berikutnya. Dari sekarang udah dibicarain, coba coach di draft kontrak baru minta apa aja fasilitasnya, misalnya apartemen asalnya misalnya di kosan Cibiru, ya mah yang di apartemen mana gitu kan, misalnya gitu kan. Persib mau nggak memenuhi standar-standar itu? Nah kalau misalnya bisa, oke lanjut nominal kontrak tambah sekian persen karena saya udah 2 kali bawa Persib juara. Sekarang udah on the track ya, di Asia bagus, di Liga juga lumayan bagus. Nah, bukan nggak mungkin. Gitu. Persib juga pasti paham. Bahkan mungkin sebelum Bojan Hodak atau pemain-pemain yang sedang bagus ingin menaikkan nilai kontraknya, Persib sendiri udah menawarin dengan nilai yang lebih tinggi dari musim sebelumnya. Jadi itu aja Bobotoh. Sekali lagi jangan terbawa suasana yang sedang panas-panasnya. Kita berpikir secara santai ya, oke Bu, suasana boleh, berita boleh panas, tapi kita olah dulu berita itu dengan hati, dengan pikiran. Setelah itu kita cerna dan kita baca ya, bener tuh kaos gitu, bener tuh kaos gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan teman-teman Bobotoh tentang Bojan Hodak dan juga bisa memberikan edukasi tentang klausul kontrak di liga kita. Jika ada yang keliru boleh teman-teman memberikan kritik dan saran, malah kita perbaiki bareng-bareng ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan enggak setengah-setengah. Jadi jelas ya, jadi yang saya utarakan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih untuk Saya Suka oleh Khas Bandung. Banyak sekali pilihan rasa, banyak sekali aneka makanan yang bisa Bobotoh temuin di sana. Coba datang aja ke Jalan Sukamukti ya, nomor 10 Bandung, dekat Tol Pasteur. Di sana banyak sekali makanan-makanan yang saya yakin Bobotoh pasti suka. Terima kasih semuanya. Salam Persib Rebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.